Warahmatullah almarhumah Wahyu Triningsih bin Ngalimun. Dengan saya, Kusnul Asyifah dalam Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, jasad Irsad dan istri korban Bah Slamet dimakamkan berdampingan di Pesawaran, Lampung. Jenazah Irsad dan istri korban dukun penggandaan uang Bah Slamet diamankan di TPU Simberetno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, sebelum dimakamkan, jenazah Irsad dan Wahyu Triningsih ini terlebih dahulu disolatkan pada pukul 8 pagi. Kemudian jenazah Irsad dan istri diantar menggunakan 2 mobil ambulans ke TPU Simberetno. Pada pukul 9, kedua jenazah ini dimakamkan dengan 2 liang lahan kubur letaknya berdampingan. Pemakaman tersebut diiringi rasa kesedihan mendalam, terlebih lagi saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Tampak dalam pemakaman anak korban ada Alda Cahya didampingi Halmi, kakak Irsyad, serta Kapolsek Gedong Tataan Kompol Hepran yang melakukan tabur bunga. Kepala Desa Tanjung Rejo Sanjaya mengatakan pada Sabtu malam nanti akan dilakukan takziah, dan juga pelaksanaan takziah ini berlangsung selama 7 hari. Sukiadi, paman dari Wahyu Triningsih, mengatakan kini kedua anak Irsad dan juga istrinya telah menjadi anak yatim piatu. Keduanya akan dirawat oleh neneknya, yakni ibu dari Wahyu Triningsih. Sementara kuasa hukum keluarga Irsad dan Wahyu Triningsih, Nurul Hidayah, mengatakan kepada Tribun Lampung jenazah tiba pada pukul 3 dini hari. Ia mengatakan jenazah begitu turun dari mobil ambulans langsung disambut oleh Ngalimun, orang tua dari Irsad serta ayah kandung dari Wahyu Triningsih. Selain itu, jenazah juga disambut sholawat dari keluarga besar yang mengiringi kedatangan jenazah. Pura-pura berbelanja baju, perempuan di Bandar Lampung terekam CCTV gasa iPhone dan juga uang tunai. Berpura-pura membeli pakaian, seorang wanita di Bandar Lampung kedapatan menggasak iPhone dan juga uang 700.000. Kejadian ini terjadi di toko Thrift by Els di Jalan Sultan Agung, Kota Bandar Lampung pada 5 April 2023 pukul 8 malam. Adapun pelakunya adalah seorang wanita berkacamata, berbaju hitam dan celana rok krim. Owner toko baju Thrifting by Els atau Elsa ini mengatakan awalnya pencuri ini berpura-pura menanyakan baju hingga akhirnya ponsel iPhone 7 Plus milik karyawan atas nama Rintan Zahra Viva raib dikondol oleh pelaku. Menurut Elsa, pada Sabtu 8 April 2023 ponsel yang dicuri tersebut diletakkan di meja kasir. Selain itu terdapat uang tunai 700.000 yang juga raib bersama dengan handphone. Ia mengatakan pelakunya sendiri adalah seorang ibu-ibu. Elsa mengatakan ibu itu datang saat kondisi toko sepi, hanya pelaku sendiri yang akan belanja pada saat itu. Pelaku ini dari mula masuk toko langsung meminta dicarikan pakaian dan dilayani atau diambilkan bajunya. Hal itu dilakukan agar karyawan terkecoh dan tidak duduk di meja kasir. Setelah berhasil mengambil handphone dan juga uang, pelaku langsung mengatakan kepada karyawan terima kasih dan tidak ada barang yang ia cari. Dari rekaman CCTV terlihat jika pelaku tak sendirian dalam melancarkan aksinya. Elsa mengatakan pelaku datang bersama dengan temannya yang menunggu di mobil Suzuki R3 putih. Pada saat kejadian, mobil ini terparkir di bahu jalan. Elsa mengaku sempat mengingatkan tukang parkir agar mengendara mobil tersebut parkir ke area parkir, tetapi tidak mau dipindahkan. Barulah setelah ibu itu berhasil mencuri dan masuk mobil pengendara tersebut langsung tancap gas. Elsa mengatakan sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kedaton. Ia mengaku ada yang tidak kasih tahu jika baru-baru ini ibu itu berbelanja di toko di Terbanggi Besar, Lampung Tengah dengan modus yang sama. Warga di Kelurahan Sukadanaham keluhkan lamanya waktu pembuatan sporadik.
Warga di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung mempertanyakan pengajuan pembuatan sporadik yang dilakukan ke pihak kelurahan. Rudi Hartono, pelaku usaha tanah kafling di Kelurahan Sukadanaham, menyebutkan telah melakukan pemohonan sporadik ini ke kelurahan sejak 2021 lalu. Ia mengatakan pengajuan sporadik untuk tanah seluas 3.600 meter persegi. Bahkan Rudi telah membayar uang sebesar 50 juta, namun hingga kini sporadik belum juga keluar dari Lurah Sukadanaham. Padahal menurutnya pada Jumat 7 April 2023 untuk pengurusan tidak ada premi karena bukan dalam klasifikasi buku negara. Menurutnya sporadik penting untuk pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, karena ia berharap pemohonan sporadik yang diajukan dapat segera bisa diterbitkan oleh Lurah Sukadanaham. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suryati, seorang warga Sukadanaham lainnya, yang mengatakan tidak mengurus sporadik tanah miliknya yang memiliki luas 100 meter persegi, namun dirinya justru ditawari program UKM oleh Lurah. Suryati mengaku separuh sudah membayar 1,7 juta untuk pengurusan sporadik 500.000. Tapi setelah itu informasi ke kantor pertanahan tersebut jika program UKM dan PT ASL dari 2022 sampai dengan 2023 sudah tidak ada lagi. Terkait keluhan warga ini, Lurah Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Ferdinand Sari saat dimintai tanggapan oleh Tribun Lampung hanya menjawab jika dirinya sedang sibuk karena ada di pasar. Berita selanjutnya, luka legam dan darah di mulut jadi awal terungkap pembunuhan suami bunuh istri. Terungkapnya kasus pembunuhan berencana oleh BP 28 tahun terhadap istrinya berinisial SI 30 tahun berawal dari penemuan luka lebam dan bekas darah di mulut korban. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Arfianza Zain saat wawancara eksklusif bersama Tribun Lampung pada Rabu 5 April 2023 kemarin. Kasat menuturkan kecurigaan berawal saat jenazah korban tiba di kediaman orang tuanya di Unit 3 Kecamatan Bandar Agung. Saat tiba di rumah korban, kondisi jenazah sudah dalam keadaan dikafani tertutup kain. Adapun alasannya karena korban sudah dimandikan di kediaman pelaku karena curiga kakak kandung korban berinisiatif memandikan kembali jenazah SI setiba di rumah orang tuanya tersebut. Namun setelah kain kafan dibuka ditemukan bekas darah di bagian mulut serta luka lebam di kaki korban. Melihat sejumlah bukti di kematian tidak wajar itu, pihak keluarga korban langsung melaporkan kejadiannya itu ke Polres Tulang Bawang. Menurut Kasat Reskrim, di informasi awal jenazah dengan ciri-ciri kekerasan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. AKP Wido mengatakan pihaknya menyimpulkan bahwa korban meninggal secara tidak wajar dan itu untuk menjadi petunjuk awal polisi melakukan penyelidikan lebih jauh. Sehingga petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah pelaku dan menemukan barang bukti sisa pembelian zat beracun potasium sianida. Ia mengatakan potasium sianida ini disimpan pelaku di kediaman dan akhirnya diakui bahwa pelaku adalah dirinya yang menggunakan zat beracun itu untuk membunuh istrinya. Selain itu, pihaknya juga berhasil menyita 1 gelas yang digunakan pelaku untuk menumpahkan air berisikan potasium sianida yang diberikan kepada korban. Lalu termos dan 1 sendok yang digunakan pelaku untuk mengaduk potasium sianida, dan setelah itu berhasil diamankan sebagai barang bukti dari kejadian ini. Berita selanjutnya, pelaku curanmor di Bandar Lampung ditangkap saat bersama pacar di kamar penginapan. Tim Resmob Subdit 3 Jatnas Deskrim Polda Lampung berhasil meringkus RL pelaku pencurian kendaraan bermotor pada Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Kasubdit Jantras Deskrim Polda Lampung Kompol Ali Muhaidi mengatakan polisi berhasil menangkap pelaku curanmor saat berada bersama dengan pacarnya di sebuah kamar penginapan di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung. Kompol Ali Muhaidori kepada pihak media pada Kamis 6 April 2023 di Polda Lampung mengatakan pelaku berhasil diamankan saat bersama dengan pacarnya berinisial P. Pelaku ditangkap setelah mengambil motor milik Ade di rumah makam di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Gading, Kedamaian, Bandar Lampung pada Sabtu 7 Januari 2023 sekitar pukul jam 10 pagi.
Ia mengatakan pelaku diinterogasi dan mengaku jika motor tersebut telah dilakukan sebanyak 6 kali dari tahun 2022 lalu ia melakukan curanmor. Kompol Ali mengatakan pelaku menggasak motor milik korban diantaranya awal tahun 2022 di parkiran toko Prinsmart Y Halim Bandar Lampung. Lalu pelaku RS bersama dengan J membawa kabur motor Honda Beat pada tanggal 27 Oktober 2022 di parkiran Mi Inti Tanjung Karang Barat. Kemudian pelaku RS bersama dengan TS berhasil membawa kabur satu unit motor merek Honda Beat pada akhir tahun 2022 di Jalan Tirtayasa, Bandar Lampung. Pelaku RS bersama dengan J yang berhasil membawa kabur motor Honda Beat. Pada tanggal 7 Januari 2023, pelaku juga menggasak motor Honda Beat di parkiran rumah makan Sentara Resto, Kedamaian, Bandar Lampung. Lalu pada bulan Januari 2023 di Sukarame, Bandar Lampung, pelaku RS bersama dengan J juga berhasil membawa kabur motor Honda Beat di kediaman. Pada tanggal 24 Maret 2023, pelaku beraksi kembali di parkiran Alfamart, Kelurahan Gula Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Kompol Ali Mahidin mengatakan dua pelaku berboncengan mengintai motor menggunakan motor Honda Beat biru ke parkiran rumah makan Santara Resto. Pelaku melihat motor yang sedang terparkir di halaman parkir. Selanjutnya pelaku J membonceng RS mengarahkan motor tersebut. XX Lampung City Mall hadirkan promo diskon 20% untuk produk fashion. XX Lampung City Mall menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023. Supervisor XX Lampung City Mall, Arda Yunita, mengatakan promo ini adalah diskon 20% yang berlaku untuk semua fashion. Menurut Arda, pada 8 April 2023, diskon 20% ini didapatkan pelanggan yang sudah menjadi sumber member maupun sebelum menjadi member. Pelanggan juga bisa memberi dan membeli pelanggan berhadiah fashion senilai 500.000. Keuntungan menjadi member bisa mendapatkan diskon 10% dan diskon 30% saat member ulang tahun. Kedua diskon tersebut berlaku untuk semua fashion dengan harga normal. Setiap pembelanjaan 100.000 mendapatkan diskon 1 poin. Namun untuk pembelanjaan fashion yang mendapatkan diskon 50% ke atas tidak mendapatkan poin. Ada menjelaskan juga pelanggan memiliki minimal voucher 20 poin itu bisa ditukarkan dengan voucher belanja 50.000. Lalu jika pelanggan memiliki minimal 40 poin itu bisa ditukarkan dengan voucher belanja 100.000. Voucher belanja tersebut juga bisa digunakan sebagai potongan harga di seluruh toko XX. XX adalah toko yang menjual fashion pria, wanita, anak-anak serta pasangan batik, pasangan pria dan wanita maupun keluarga fashion. Ini ada kemeja, kaos, jaket, sweater, hoodie, celana jeans, celana chinos, dress, dan juga tunik. Ada juga aksesoris topi, kaos kaki, dan ikat pinggang. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Gusnul Asyifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.